Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai di video chapter 15 part yang kelima. Terakhir kita berhenti di slide nomor 46 ini ya, ketika membahas mengenai pembagian dividen dalam bentuk liquidating dividend ya. Benar nggak? Liquidating, ya benar ya, liquidating dividend. Kita mengambil dividen ketika membagikan dividen, ketika return earningnya lebih kecil daripada dividen yang dibagikan, maka selisihnya harus diambil dari pos yang lain. Kalau di sini diambil dari share premium ordinary. Nah, ketika pembayarannya langsung dibalik aja ya, dividend payable pada cash. Nah, sekarang ke dividen yang keempat, yaitu share dividend. Yaitu yang paling beda sendiri ya. Kita bagi-bagi dividen bukan dalam bentuk cash, bukan dalam bentuk aset lain, tapi dalam bentuk saham, lembar saham ya. Jadi misalnya teman-teman menanam saham di perusahaan A dan sudah punya 1000 lembar saham di perusahaan itu. Nah, ketika bagi-bagi dividen, perusahaan itu membagikan 10% dari yang teman-teman punya. Akhirnya teman-teman dikasih lagi 100 lembar saham, maka jadinya 1100. Kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi dia nggak kasih cash, nggak kasih aset, tapi bagikan saham lagi. Jadi kepemilikan teman-teman di perusahaan itu jumlah lembarnya bertambah, gitu ya. Tapi secara persentase nggak nambah ya, karena kan dia bagikan ke semua pemilik saham. Jadi kalau persentase sama. Nah, issuance by a company of its own shares to shareholder on a pro rata basis without receiving any consideration. Jadi pro rata tanpa ada pertimbangan lain lagi. Jadi pro rata, pokoknya semua sama. Misalnya 10% semua pemegang saham dapat 10%, seperti itu. Nah, when share dividends is less than 20 to 25% of the ordinary shares outstanding, company transfer fair market value from return earning or small share dividend. Kalau dia kurang dari 20 sampai 25% dari yang outstanding, maka dia mentransfer fair market value dari return earningnya. Kita lihat langsung ya contohnya. Fine Corporation, dia punya 1000 lembar saham yang outstanding. Jadi saat ini ada 1000 lembar saham yang dimiliki orang lain gitu ya. Harganya 100 pound sterling par value dan return earningnya 50.000. Oke. If Fine declares 10% share dividend, nah dia mau bagi-bagi dividen 10% ya dari 1000 ini. It issue 100 additional shares to current shareholders. If the fair value of the shares at the time of the share dividend is 130 pound, the entry is, nah, jadi ketika dia bagikan share dividend, nilainya adalah 130 dengan par 100 gitu ya. Dia mau bagikan 100 lembar. Jadi bagaimana jurnalnya? Ketika declaration sama, belum ada dividen keluar, jadi masih dividen payable ya, tapi nanti namanya berbeda. Nah, untuk share dividen tetap diambil dari return earning sama ya. 13.000 dari mana? 130 dikali 100 ya kan? Kita pakai yang fair market value-nya. Kemudian, nah kalau di cash dividend kan jurnalnya cuma dividen payable nih. Nah, kalau di sini agak panjang namanya. Namanya adalah ordinary share dividend distributable atau OSDD gitu ya. Ordinary share ya, ini artinya adalah dividen yang bisa dibagikan dari saham biasa, ordinary share ya. Jadi yang dapat share dividen ini adalah pemegang saham biasa. Nah, dia pakai 10.000 dari mana? Dari ini, karena harganya kan 100. 100 dikali 100 dapat 10.000, kemudian selisihnya adalah masuk ke share premium ordinary, yaitu 13.000 dikurang 10.000, yaitu 3.000. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat-ingat nih. Jadi utangnya itu sejumlah par value-nya aja. Ya, kita ngutangnya sejumlah par value, tapi return earning-nya berkurang senilai market value-nya. Nanti ketika bayar tinggal dibalik ordinary share dividend distributable pada, nah biasanya kan kita dividend payable pada cash. Sekarang karena kita tidak membagikan cash tapi membagikan saham, berarti kreditnya adalah share capital ordinary. Gitu ya. Nah, dengan demikian sudah jelas bahwa kalau kita bagikan dividen dalam bentuk saham, maka jumlah saham beredarnya akan bertambah, ya nggak sih? Bukannya berkurang tapi malah bertambah, tambah banyak. Makanya inilah satu-satunya jenis dividen yang menambah equity ya.
tidak mengurangi equity tapi menambah equity karena share capitalnya bertambah. Kayak gitu ya. Jadi yang membedakan adalah, saya ulang lagi, kalau biasanya itu cash dividend itu kan pakainya dividend payable ya nggak sih? Nah kalau ini dia pakai ordinary share dividend distributable, nanti tinggal dibalik aja. Ordinary share dividend distributable dan pada share capital biasanya kan cash ya nggak? Nah ini dia bukan cash tapi saham kayak gitu. Nah kita sudah selesai di pembahasan dividen, sekarang kita move ke share split. Ada mekanisme di pasar modal ya, untuk perusahaan dia bisa share split. Namanya split itu dipisah ya. Jadi apa sih tujuannya share split? Kapan sih share split itu ya? Share split itu adalah ketika perusahaan membagi ya, atau splitting jumlah sahamnya. Misalnya yang tadinya 100 dia split jadi 1/2. Ini ya cara bacanya. Oh sorry, 2/1. 2/1 artinya satu saham dibagi jadi 2. Jadi yang tadinya 100 jadi 200. Kalau di sini case-nya yang tadinya 1000 jadi 2000. Jadi dia lipat gandakan. Dan itu bisa 5, bisa 4, bisa 3 gitu. Nggak mesti 2 gitu ya. Nggak mesti 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dan seterusnya. Kenapa perusahaan mau melakukan itu? Yang pertama, to reduce the market value of shares. Nah, untuk mengurangi atau menurunkan harga pasarnya. Karena ketika kita men-split saham, harganya pun di-split ya. Lihat nih ya, teman-teman. Share capital yang tadinya 1000 kan jadi 2000. Harganya yang tadinya 100, otomatis turun jadi 50 karena nilainya tidak berubah ya. Jadi split itu tidak merubah nilai. Hanya dia merubah jumlah saham beredarnya. Otomatis harganya harus dibagi gitu ya. Jadi dia mau menurunkan harga saham. Nah ini kerap terjadi di perusahaan yang proyeksinya bagus, dia bagus, terus performanya, harga sahamnya naik, ya kan? Harga saham naik, sampai orang kayaknya nggak sanggup beli deh, gitu ya. Karena kalau mau beli saham itu kan nggak selembar ya, teman-teman, satu lot. Nah, satu lot itu 100 atau 500 gitu, Pak. Sekali beli saham itu satu lot. Nah, bayangkan kalau harga saham per lembarnya udah 10.000, satu lot misalnya dikali 500, udah berapa tuh, gitu kan? Nah, kemungkinan orang-orang itu nggak akan bisa beli yang retail gitu ya. Nah makanya dia turunkan harganya, biasanya gitu ya, share split itu. Nah kemudian ada nggak jurnal ya? Tidak ya. Ketika share split itu tidak perlu menjurnal, tapi teman-teman perusahaan biasanya membuat memo ya untuk itunya aja, dan dia mengurangi par value dan menambah jumlah saham beredar kayak gini ya. Jadi nggak perlu ada jurnal tuh. Karena dia nilainya tetap aja 100.000 ya 100.000, tapi yang berubah adalah ininya. Saham beredarnya yang tadinya 1000 jadi 2000, harganya tadinya 100 jadi 50. Itu 2/1. Bagaimana kalau 4/1? Kalau 4 berarti 1000 jadi 4000, 100 dibagi 4 jadi 25, kayak gitu ya. Nah, share split and share dividend differentiated. Large share dividend, kalau kita membagi dividen dalam jumlah banyak ya, dan dividennya dalam bentuk saham atau 20-25% dari jumlah saham yang outstanding, maka same effect on market price as share split. Itu efeknya akan sama seperti share split. Par value transfer from return earning to share capital. Par value-nya pindah dari return earning ke share capital. Jadi teman-teman ingat nggak tadi sebelum kita bahas share split, kita bahas share dividend. Saya balik dulu. Ini ya. Nah ini, kalau dia kurang dari 20%, maka pakai fair market value, sama seperti ini ya. Nah ini, kan dia bagikannya 10%. Jadi jurnalnya begini, ya nggak sih? Dia ambil dari return earning. Nah gimana kalau dia bagikan dividennya banyak? Lebih dari 25%, itu bisa dibilang sudah sama kayak share split di sini. Nah, karena nanti jumlah yang beredar kan akan bertambah banyak banget kan. Nah, same effect on market price as share split. Jadi nanti harganya akan turun seperti efeknya seperti share split. Par value-nya ditransfer dari return earning ke share capital. Kita lihat contohnya ya. Sini ada Rockland Steel, dia mendeklar 30%. Nah, banyak sekali nih. Dia membagikan dividen dalam bentuk saham sebanyak 30%. Tanggalnya 20 November, terhutang 29 Desember, dan di-record 12. Nah, kita lihat tanggal 12 kan nggak perlu ada jurnal ya, karena hanya record. Kita lihat, at the date of declaration, 1 juta lembar saham, par value-nya 10, itu sudah outstanding dengan harga market value-nya adalah
atau fair value-nya $200. Entry-nya adalah di tanggal 20 November ketika dia declare. Yang pertama return earning 3 juta, 3 juta dapat dari mana? 30%-nya dari 1 juta kan 300.000 ya kan? 300.000 dikali apa namanya? Nah, ini dikali 10 par value-nya. Oke. Dan utangnya adalah sama segini. Nah, kemudian ketika distribution langsung dibalik 3 juta ordinary share dividend distributable pada share capital. Teman-teman tidak perlu mencatat sama seperti ini. Sorry, saya balik dulu. Ini kan kalau kurang dari 10% ya, kurang dari 20%, teman-teman harus catat beda harga pasar sama par value-nya ya nggak? Di sini dikalinya 100, harga pasarnya 130. Kita kalikan return earning-nya ke 130. Tapi bedanya kalau lebih dari 25%, teman-teman cukup kalikan dengan par value-nya aja. Ya, langsung dikali dengan 10, bukan dikali 200 ini. Ya, kayak gitu. Itu bedanya ya, karena dia nanti efeknya seperti share split. Kayak gitu. Nah, ini adalah presentation and analysis of equity. Jadi ini adalah tampilan section equity di neraca. Coba teman-teman bisa cek di laporan keuangan perusahaan apapun ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya equity. Yang pertama dicatat itu share capital ya. Nah, ini dia pisahkan nih yang preference, yang ordinary. Nah, urutannya biasanya begini, share capital preference, harganya, par value-nya atau nilai parinya 100 euro. Kemudian 7% kumulatif, ini artinya kalau teman-teman baca begini ya, si pemegang saham preference ini berhak mendapat dividen 7% setiap tahun ya. Kumulatif tadi udah saya jelaskan bahwa kalau tahun ini nggak dapat, tahun depan berarti double. 2 tahun nggak dapat, tahun depannya 3 kalinya gitu ya. 100.000 shares authorized berarti untuk preference ada 100.000 yang authorized dan 30.000 yang sudah outstanding. Dapat dari mana 3 juta? 30.000 dikali 100. Yang share capital ordinary juga. Dia nggak ada parnya, stated value-nya tapi 10 euro. 500.000 yang authorized, 400.000 yang outstanding. Berarti 400.000 dikali 10. Dapat 4 juta. Kemudian dia punya ordinary share dividend distributable. Artinya dia punya utang dividen 2 juta ya. 200.000. Utang dividen dalam bentuk saham. Kemudian ada share premium, retain earning. Nah, di sini ada treasury ya. Treasury-nya, lihat dia ngurangin. Dan ada accumulated other comprehensive loss. Dia ada other OCI. Nih ya, nanti kita belajar di chapter selanjutnya. Dapatlah total equity 12 juta. Kurang lebih presentasi dari equity seperti itu. Nah, ini juga pasti ada di laporan perusahaan. Laporan keuangan yaitu Statement of Changes in Equity. Laporan perubahan ekuitas. Jadi, kalau di laporan keuangan itu pasti ada. Jadi movement nih, tahun lalu itu balance 2010 itu segini, 757. Nah, tahun ini tiba-tiba jadi 1.026. Nah, orang-orang investor pengen tahu dong, peningkatannya karena apa sih? Nah, peningkatannya itu adalah karena ini 1, 2, 3. Ternyata ada isu ordinary shares, dia menerbitkan saham baru 200.000. Ya, total 200. Kemudian ada OCI, comprehensive income itu adalah keuntungan di tahun berjalan 70.000. Kemudian ada yang ini ya return earning 70, kemudian ada dari trading, terus ada ini ada realized gain, totalnya 89. Kemudian dia bagi dividen 20.000. Maka jadilah 1.026 kayak gitu bacanya ya. Awal tahun segini, di akhir tahun segini. Movementnya karena ini gitu. Nah, ini analisisnya. Oh ya, kalau di di part of equity kita ada rasio namanya rate of return on ordinary share of equity. Jadi tingkat pengembalian dari saham biasa. Rumusnya adalah ini atau ROE ya, tapi untuk khusus pemegang saham biasa. Net income dikurangi preference dividend. Jadi kita harus exclude. Net income-nya dikurangi sama dividen yang bagian preference baru dibagi pemegang saham biasa. Hasilnya 12%, artinya ratio shows how many dollars of net income the company earn for each dollar invested by the owners. Jadi kalau kita tanam saham di perusahaan itu, kita akan dapat return 12%. Misalnya nanamnya $1, berarti returnnya adalah 12% dari $1, begitu ya. Cara bacanya ini untuk pemegang saham biasa. Ini ada contoh soal, nanti bisa teman-teman baca sendiri ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.